Oke Bang, tadi kita udah ngomong panjang lebar. Sebelum kita ngobrol soal Candi Moro Jambi ya, karena kita Iya. sekarang berada di kawasan Candi Moro Jambi ya. Saya ada yang tertarik tadi. Saya pernah dengar juga Abang bilang tadi bahwa ada image kalau orang Jambi itu kurang giat. Itu macam mana menurut Abang? Sebenarnya itu sebuah pengaruh pengaruh budaya Iya, kolonial juga. Kalau iya, kita menyilau masa lampau dulu, iya, Jambi itu orangnya luar biasa. iya, iya. Bayangkan bisa mencetak masa-masa kolonial itu udah mencetak seorang orang apa Tahun-tahun berapa tuh Bang? 40-an ke sinilah, 40 50-an kan. Dari tahun 1940-an itu dari Jambi udah ada Udah ada mencetak orang-orang anak sarjana, seorang sarjana-sarjana. sarjana di masa itu Padahal mungkin kan. dulu belum ada listrik, belum jalan masih Belum ada masih ini. hancur-hancuran mungkin ya. Nah, kita tengok daerah-daerah, kita masih bisa tengok lah kan Iya. tapak-tapaknya, Mm-mm. daerah-daerah hulu lah, Iya, daerah orang dataran tinggi lah, iya, iya, iya. Batanghari, Tebo, Iya. segala macam. Bayangkan orang tuh punya kebun karet, Masa itu ya. masuk itu berhektar-hektar, Mm-mm. dan itu bukan dimodali oleh sebuah perusahaan atau Mm-mm. itu belum ada kan. Ya itu tanaman dewek, Iya, iya, iya. orang itu dewek tanam. Iya. Dan nah itulah modal mereka untuk menyekolahkan anak dan segala macam. Tahun itu ya, Tahun tahun itu, 19, iya. 1940-an. Dan sampai sekarang pun kan Iya. budaya itu kan di daerah hulu itu masih. Iya, iya, iya. Nah, saking itu kan dia sanggup jual kebun Iya, iya, iya. untuk menyekolahkan anak dan Iya, segala iya. macam. Nah, memang tingkat dunia pendidikan di daerah hulu itu Iya. lebih. Nah, di situ kita nah, di mana datangnya malas, Image itu ya. image itu, dan Iya, iya. akhirnya mulailah doktrin. Mm-mm. Kadang-kadang anak mudanya juga ikutan, maka kadang-kadang ditanya pun mulailah muncul-muncul cerita-cerita Istilah-istilah, rakyat, iya, istilah-istilah, istilah-istilah. iya. Ditanya ke mana, dak ada. Nggak ada. Kan ditanya orang Padang, nak ke mana, cari pitih. Iya. Nah, tadi itu cari kerja. Kalau tanya Iya. orang Jambi, Nggak ke mana, dak ada. Nah, padahal orang-orang tua kita dulu bukan macam itu ya. Bukan macam itu. Dia bekerja keras, Bekerja keras, punya kebun, punya bisa kebun, nyekolahkan punya anaknya punya sampai jauh-jauh sawah, tempat sampai ya. jauh-jauh tempat. Nah, jadi itu yang terjadi sekarang Jadi itu. kok bisa muncul ya kesan itu dari mana, Bang? Iya sebenarnya ya pengaruh datangnya mulai masa-masa kolonial Kolonial dulu gitu. dan karena orang masih masa kolonial, orang-orang Belanda dulu Iya. kan menjajah Iya. atau memanu di Indonesia itu, dia mempelajari sejarah Iya. di Jadi dia paham dulu sejarah Jambi seperti apa, apa baru dia masuk. bisa Ya. dia masuk. Bang, termasuk kan gini Bang, maaf kalau saya Iya. salah ya, ini kan saya mohon maaf lah. Apa namanya, ya ada kesan seakan-akan Jambi ini tidak punya identitas yang khusus gitu. Iya. Ya, misalnya kita ambil, bicara makanan, Nah, tempe misalnya, Tempe. tempe orang bilang kan bukan dari Jambi. Sampai katanya duku Jambi, ya sampai ke daerah lain bukan duku Jambi lagi namanya, Duku dari Palembang. duku Palembang. Nah itu kok Nah. bisa ada kesan itu gimana Bang? jadi gini, politik identitas. Iya. Kembali ke pengaruh ke Belanda tadi kan. Iya, iya. Nah, cerita pempek. Pempek tadi saya ceritakan bahwa selagi ada orang-orang Chinese Iya. di satu daerah, pasti muncullah pempek. Iya. Tapi, nah semenjak politik Iya. identitas masuk, nah mulai klaim-mengklaim. Iya. Nah kalau kita runut menapak masa tua dulu kan pempek ini kan dari Cina. Iya. Orang-orang Cina mau pempek ini Iya, tuh iya. diakulturasi lah. Iya. Nah, ini klaim-klaim dan dulu kan berebut membesarkan daerahnya masing-masing nih. Iya, iya. Dan Jambi kan baru jadi provinsi ini kan tahun 56, Iya. 1956. Sebelum kan jadi di bawah Sumatera Selatan, Iya, iya. di Palembang. Ya, yang jelas Palembang lebih dominan. Iya. Nah, terus ya banyak hal yang terjadi klaim-klaim sekarang itu kan. Kalau di saya secara pribadi itu hal yang tidak penting kalau saya bilang. Percuma kalau kita klaim-klaim tapi kita tidak melestarikannya. Oke. Nah sebenarnya kembali Jambi kenapa enggak sampai sekarang enggak ada identitas? Iya. Sebenarnya Jambi punya identitas. Apa tuh Bang? Coba Bang. Banyak. Banyak, Bang, ya? Banyak sebenarnya. Banyak. Iya makanan. Tapi memang kembali itu tadi.
kalau saya bilang balik ke pemimpin daerahnya. Iya. Kalau Pemimpinnya, Bang. pemimpin daerahnya, kepala daerahnya yang memang peduli dengan kebudayaan, Iya, iya. ya pasti hal ini bisa diangkat, Oke. bisa diangkat. Oke Bang, sebelum kita ngomong ke kepala daerah ya, Hmm. dan Candi Muaro Jambi. Jadi gini Bang, saya coba tangkap dari Abang. Jadi yang ini pesan buat anak muda ya. Hmm. Jadi yang penting sekarang bukan mengklaim ini punya siapa, Wah. tapi bagian anak muda yang penting coba mengkaji asal muasal. Betul. Ya. Pempek itu kok bisa muncul pempek gitu ya. Nah, Dan kok bisa di Jambi ini ada banyak karet, ada emas segala macam itu Bang. iya. Nanti bayangkan Jambi itu dulu penghasil karet terkenal. Iya. Ada perusahaannya yang cukup besar waktu itu, yang memang waktu itu Dan kualitasnya bagus pasti ya. kualitasnya bagus. Memang dikelola oleh orang Belanda. Iya. Nah, dulu makanya ada di Jambi itu namanya Broni. Apa tuh arti Bang? Nah, Broni itu dulu asalnya Raber Uni. Di situ dulu pusat perusahaan karet terkenal. Nah sekarang tidak ada satu karet pun di situ. Nah, Coba itu diceritakan. ya itu. Ya, apalah ya, Iya, juga ada pengaruh politik juga Iya, iya, gitu iya, kan, politik perdagangan dan segala macam. Iya, iya, iya. Nah, kepentingan kolonial. Nah, dan iya dulu terkenal kan. Terus masa jauh sebelum masa kolonial kan, Iya, iya, iya. Jambi itu penghasil rempah yang sangat terkenal dulu. Iya, iya. Punya peranan penting dalam jalur rempah. Iya, iya, iya. Dalam jalur sutranya Nusantara ini Jambi sangat penting. Masuk dalam jalur itu ya. Masuk dalam jalur itu. Nah, artinya mungkin kalau boleh kita semacam masukan ya ke pemerintah, artinya mungkin dalam konsep pembangunan juga pemerintah harus melihat potensi-potensi Tuh. masa dulu tuh ya. Kalau ini daerah karet harus jadi daerah karet, jangan diubah daerah lain ya. Nah, apabila saya mengutip dari kata-kata Borju, Yo. ketika peradaban tidak lagi beradab, ketika kebijakan tidak lagi bijak, Iya. maka tumbuhlah kehancuran. Dan ini yang terjadi sekarang. Inilah yang terjadi sekarang. Yo, kita jadi karet kita juga gitu-gitu. Nah, baik. karet kita jadikan sawit, itu harusnya serapan lahan basah, Iya. buka oleh investor, karena kaum-kaum kapitalis, itu harusnya sumber gizi kita tempat ikan, Iya. airnya itu kering disedot oleh sawit. Iya, Nah, iya. karena tadi tidak bijak lagi kan. Iya, iya, iya. Cuman kepentingannya ya itu tadi kalau dalam alasan itu untuk kepentingan ekonomi gitu kan. Padahal enggak. Ya ekonomi penting, tapi bagaimana membijakkan kebijakan ini. Membangun peradaban secara beradab Betul. agar tidak terjadi kehancuran. Tidak lagi hancur. Oke.